Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kadis Perkim dan seluruh anggota dan wanita Perkim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di aula yang berbahagia ini. Juga tak lupa salawat dan salam kita panjatkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Baiklah, pada sore ini saya akan berbagi sedikit ilmu di bidang kesehatan ginjal khususnya yang terfokus pada penyakit gagal ginjal akut yang sedang marak dibicarakan. Lanjut ke slide. Apa dan bagaimana ginjal kita? Ya. Jadi ini ginjal. Ini setelah kita lepaskan organ yang di depan itu ada usus dan jaringan lemaknya itu setelah disingkirkan itu di belakang dasarnya itu kita dapat lihat ada ginjal ya. Ginjal adalah berbentuk seperti kacang merah. Ini kalau kita iris ya, ukurannya kira-kira 11 kali 7 kali 3. Jadi ini ukuran ginjal normal. Jadi kalau dikatakan ginjal mengecil itu biasanya kurang dari 8 cm. Kemudian dia terletak di belakang otot panggung, di mana posisinya saling berlawanan kiri dan kanan, di mana ginjal kiri ini lebih tinggi sedikit dibandingkan yang kanan, karena di kanan itu ada hati. Slide. Jadi ginjal beratnya kira-kira 120 sampai 170 gram, kira-kira sekepalan tangan kita ukurannya. Posisinya kalau dilihat dia sangat terlindung di bagian belakang, dilindungi oleh tulang belakang kita dan ada tulang rusuk paling bawah. Jadi kalau dibilang sakit punang itu di sini. Tapi nanti kan ada persarapan dia ada nyeri menjalar. Kalau dia kena di salurannya nanti ada persarapan yang ke selangkangan. Jadi banyak nyeri alihnya. Jadi ini kalau kita lihat dari depan gambaran ginjal kita dan ini dari belakang. Nah, slide lagi. Ya. Jadi ini pada laki-laki dan ini pada wanita. Jadi ginjal kanan dan kiri ini, terus ini ada saluran. Kalau yang merah ini adalah pembuluh darah arteri ya, yang memperdarahi organ-organ. Sedangkan yang biru adalah pembuluh darah balik yang menuju ke jantung. Jadi selalu dia beriringan antara arteri, darah bersih dan darah kotor atau vena. Ini sekedar aja anatomi ya Bu. Nggak usah terlalu serius sekali ya. Kemudian jadi dari ginjal kiri kanan kita itu ada saluran yang namanya itu adalah ureter, kiri dan kanan. Fungsi dari ureter ini adalah mengalirkan urin turun ke bawah ke dalam kandung kemih. Ya, kandung kemih. Jadi setiap saat, setiap detik, setiap menit itu terjadi pembentukan urin yang perlahan-lahan turun ke bawah sampai dia mencapai volume tertentu, maka otot kandung kemih ini akan berkontraksi apabila volume urin kita sudah cukup untuk dikeluarkan. Makanya ada reaksi untuk berkemih atau mengeluarkan kencing. Ya, kalau sikit dia belum keluar, belum terangsang ototnya untuk berkontraksi. Terus ada saluran lagi yang dari kandung kemih keluar, namanya uretra. Laki-laki lebih panjang dibandingkan dengan wanita. Ya, wanita karena organ genitalianya itu kan pendek ya, laki-laki. Jadi sepanjang organ genitalia itu lewat namanya uretra. Jadi kalau dipasang kateter itu di uretra, bukan ureter di atas. Jadi resiko infeksi saluran kemih itu pada wanita itu lebih besar karena apa? Salurannya pendek. Jadi kalau ada kuman higienis yang kurang di daerah genitalia itu bisa aja naik ke buli-buli ke kandung kemih. Jadi gampang terinfeksi saluran kemih pada wanita. Kalau orang lanjut usia, DM, tertidur lama, pakai pampers itu bisa aja resiko untuk infeksi saluran kemihnya. Slide lagi. Kalau kita lihat ini ginjal kiri dan kanan, bila kita potong secara menampang ini nampak
bagian yang tepi namanya korteks, bagian tengah namanya bagian medula. Kalau kita iris ada satu unit terkecil daripada ginjal yang berfungsi, namanya itu nefron. Ya, nefron itu ginjal kalau istilahnya. Tapi ini unit terkecil namanya nefron. Nefron inilah yang berfungsi secara yang membentuk urin ya. Jadi di dalam nefron ini ada yang namanya yang kayak mangkuk ini namanya glom atau glomerulus, disingkat glom aja biar gampang. Ada glom, ada tubulus. Tubulus ini kayak pipa-pipa instalasi air bu. Cuman dia bedanya berkelok-kelok dulu, nanti dia akan lurus. Ini jumlahnya ada kira-kira satu ginjal itu kurang lebih 1 juta nefron. Coba ibu bayangkan di ginjal kita itu ada 1 juta nefron. Ya. Jadi di dalam nefron itu tadi ada struktur yang namanya glom, ada tubulus. Tubulus ini kayak pipa instalasi. Di dalam tubulus inilah terjadi proses pembentukan urin kita. Jadi urin kan diproduksi di sini akan mengalami pemengkatan. Pemengkatan itu jadi sejumlah volume itu akan diserap lagi sampai terbentuk urin yang memang sudah zat sampah di dalamnya yang untuk dikeluarkan. Ya. Jadi di sini banyak terkait pertukaran ion molekul semua di dalam pipa-pipa sehingga terjadi pembentukan urin yang sesungguhnya ya. Kemudian perlu sangat penting lagi adalah struktur yang namanya glom atau glomerulus yang kayak mangkuk ini bu. Jadi di dalam mangkuk ini ada kumparan-kumparan kapiler atau pembuluh darah, di mana pembuluh darah yang masuk itu namanya aferen, sedangkan yang keluar eferen. Ini jangan di sini, sekadar lewat aja ya, nanti puyeng nanti. Jadi kumparan-kumparan ini kan dilewati oleh setiap saat dilalui oleh darah. Disinilah akan terjadi penyaringan sehingga produknya disebut dengan filtrat tadi keluar dari sini masuk terus ke saluran. Bayangkanlah sekali pompa 1 menit itu sekitar 5 liter darah. 25% itu masuk ke ginjal. Itu udah otomatis ya. Jadi yang ingin saya tekankan bahwa ginjal ini selalu dialiri darah. Banyak darah yang masuk ke dalam ginjal kita. Jadi ibaratnya bu, kalau suatu organ itu mengandung air atau darah, dia gambarnya warnanya hitam. Kalau dia tidak hitam berarti dia bukan darah. Bisa jadi dia jaringan padat atau jaringan ikat. Jadi kalau kita USG ginjalnya masih hitam berarti banyak mengandung pembuluh darah, masih oke. Tapi kalau ginjalnya udah kecil, udah putih berarti udah jaringan ikat, pembuluh darahnya udah nggak ada lagi. Jadi udah dikatakan ginjalnya sudah kronik kah, atau mengecil kah, atau aliran darahnya sudah tidak bagus lagi. Jadi slide lanjut lagi. Jadi saya perjelas lagi mengenai tadi struktur yang namanya nefron yang jumlahnya 1 juta kurang lebih di setiap ginjal. Nah ini bisa dilihat adalah kapiler tadi ini yang masuk dan kapiler yang keluar setelah dia mengalami penyaringan. Ada struktur paling penting di sini yang disebut dengan aparatus junta glomerular. Di sini ada kayak kristal-kristal sel-sel, dia kayak berfungsi seperti sensor junta glomerular. Jadi di setiap nefron kita punya ini. Fungsinya untuk apa bu? Fungsinya apabila dia kekurangan aliran kemana yang masuk itu kurang, misalnya pada kondisi dehidrasi, kondisi gagal jantung yang nggak mampu darah masuk ke dalam sini atau gangguan dehidrasi berat, maka sel-sel di junta ini akan bereaksi atau berespon sehingga dia mengeluarkan hormon yang namanya renin. Ibu ingat nanti namanya renin ya. Jadi ini dia sensor tadi, berfungsi sebagai sensor. Juga ada sel yang di tubulus yang kelok-kelok ini ada yang namanya juga satu sel namanya makula densa. Ini sebagai sensor juga, dia berfungsi untuk mendeteksi konsentrasi natrium atau garam. Dan dia akan bereaksi kalau natriumnya rendah atau tinggi, dia akan bereaksi. Jadi kan kalau orang hipertensi kan disuruh kurangi garam, nah disitulah peran dari sensor tadi. Ya, jadi kita mengakali supaya natrium tidak tinggi, ya, karena bisa mengakibatkan penyakit darah tinggi. Jadi segala hal yang dapat mengganggu aliran darah masuk ke ginjal, maka dia akan merangsang sel junta ini untuk mengeluarkan hormon renin. Di mana hormon renin adalah suatu hormon yang dihasilkan oleh ini tadi.
dia apabila terpacu atau terangsang akan mengubah suatu zat yang ada di dalam tubuh dalam bentuk tidak aktif, namanya angiotensinogen. Jangan pusing dulu Bu ya. Angiotensinogen ini banyak di dalam darah, tapi dia tidak aktif. Tapi kalau ada renin, maka dia akan berubah dari angiotensinogen menjadi angiotensin. Angiotensin dari namanya tuh angio itu pembuluh darah, tensi artinya tekanan. Jadi apabila hormon renin tinggi di dalam darah pada orang sakit ginjal misalnya, maka hormon angiotensinogen ini akan terangsang. Jadi bayanginlah pipa-pipa pembuluh darah kita akan berkontraksi semua, sehingga yang nampak di kita adalah tensinya naik, tekanan darah tinggi. Biasa orang sakit ginjal itu bisa tensinya di atas 180. Itu tidak normal, apalagi usia muda, jumpai 16 tahun, masuk UGD tensi 200. Itu memang hampir dipastikan itu berarti ada penyakit ginjal. Ya. Jadi peranannya tadi di situ ya, ada hormon renin tadi yang terangsang. Lanjut. Fungsi ginjal selain dia berfungsi untuk menyaring darah, ya. Jadi dia dalam bentuk hasil saringan tadi adalah berupa air seni ya atau urin yang akan dikumpulkan di dalam kandung kemih. Lanjut lagi. Jadi dia berfungsi untuk membuang sampah, racun-racun seperti ureum dan kreatinin itu adalah produk metabolit dari protein dan otot itu dalam ureum ya dan kreatinin. Selain dia membuang sampah, juga ada fungsi yang lain yaitu mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit. Kenapa? Kalau ginjal tidak menjalankan fungsinya untuk menyerap kembali, maka banyak kali urin yang kita keluarkan. Bisa mati lemas kan kurang cairan. Jadi fungsi ginjal adalah memekatkan urin. Jadi yang masih perlu itu ambil kembali ke tubuh, sedangkan yang sampah itu dibuang. Selain racun yang dibuang, volume juga diatur melalui tekanan darah juga. Tekanan darah tadi sudah saya jelaskan bagaimana perannya ya. Kemudian garam-garam yang tidak dibutuhkan tubuh juga akan dibuang. Jadi urin itu kayak rasa-rasa nano-nano ya, gue ada asam-asam gitu ya. Kalau ada diabetes ya ada manis-manisnya gitu. Terus dia mengatur keseimbangan asam basa. Jadi setiap proses metabolisme di dalam badan kita itu menghasilkan zat asam. Jadi zat asam itu H2O. Kita pernah belajar kimia semua ya. Jadi setiap proses kimia itu menghasilkan produk asamnya. Jadi ginjal juga berfungsi tadi untuk mengatur keseimbangan asam. Jadi orang yang sakit ginjal masuk UGD sesak nafas berat bisa diperiksa darahnya itu asam. Jadi keasaman ini bisa membuat gangguan di seluruh sistem tubuh, bisa mengalami koma juga sampai kematian. Terus dia juga mengatur tekanan darah melalui hormon renin tadi ya. Jadi tekanan darah diatur oleh ginjal. Kemudian ginjal juga punya fungsi endokrin atau menghasilkan hormon lain lagi yang disebut dengan hormon eritropoietin. Hormon eritropoietin ini membuat sumsum tulang kita bekerja karena dia bekerja sebagai perangsang sumsum tulang untuk menghasilkan untuk proses pembentukan sel darah merah. Jadi orang yang sakit ginjal hormon ini kurang. Jadi selain dia sesak napas, bengkak-bengkak, tensi tinggi, bisa pucat. Salah satu tanda penyakit ginjal adalah pucat. Tapi itu pada gagal ginjal kronik ya. Kalau akut dia karena terlalu cepat penyakitnya dia belum sampai ke pucat. Jadi HB-nya kurang biasa masuk IGD. Kemudian dia juga membantu memelihara pertumbuhan tulang karena mengatur keseimbangan kalsium dan fosfat. Jadi fungsi dari vitamin D, dia ginjal juga menghasilkan hormon yang mengaktifkan vitamin D, sehingga vitamin D dapat meningkatkan penyerapan kalsium di dalam usus. Lanjut. Jadi apa saja yang bisa menyebabkan gangguan ginjal akut? Ya, akut itu artinya kurang dari 3 bulan Bu. Dari istilah definisinya, kalau akut itu kurang 3 bulan, kalau kronik yang sudah lebih dari 3 bulan. Kalau akut, gangguan ginjal itu terjadi secara mendadak. Sebabnya itu ada 3 hal. Ya, yang pertama gangguan yang aliran darah yang tidak memadai. Yang tadi tuh yang masuk ke gelombang ke darah mangkuk tadi itu nggak sesuai. Ya, yang kedua bisa kerusakan langsung di ginjalnya. Dan yang ketiga, apapun yang menghalangi urin turun ke bawah, namanya postrenal. Jadi kalau ini namanya prerenal, ini renal yang terjadi di ginjal, dan yang
gangguan aliran ke bawah itu namanya gangguan postrenal. Jadi renal itu ginjal, ya. Pre, renal dan postrenal. Lanjut. Ya, ini yang kronik ya, tadi 3 bulan. Lanjut lagi. Ya. Jadi ini ada jantung, ada ginjal kita, ini nefron tadi. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Lagi. Nah, di sini yang mau saya tekankan, di glomerulus ini tadi itu kan saring kapiler darah disaring, terus dia ke dalam tubulus kan yang pipa-pipa tadi. Ini bisa dilihat di dalam tubulus itu bukan hanya pipa kayak bayangan kita pipa, tapi di situ ada sel epitel namanya. Di sel-sel ini terjadi proses reabsorpsi, diserap lagi, disekresi lagi begitu. Seterusnya sampai dia betul-betul pekat ya, nanti dihasilkan urin. Yang mau saya tekankan di sini, ini ada otot kita, ada namanya produk metabolisme, produk sampahnya yang namanya kreatinin. Jadi si kreatinin ini dia akan mengalami proses filtrasi atau disaring tanpa diserap. Jadi dia nggak masuk lagi ke sana, dia diserap tanpa dibuang aja ke ginjal. Makanya dia dipilih sebagai sampel atau marker penanda sakit ginjal. Pernah ibu lihat presalep nilai kreatinin? Belum ya? Mudah-mudahan nggak ada yang sakit ginjal ya. Jadi nilai kreatinin ini stabil dia, makanya dia dipakai sebagai marker untuk menandakan penyakit ginjal. Karena dia cuma di filtrasi aja, dibuang aja tanpa ada diserap lagi. Jadi kadarnya stabil. Ada kondisi gagal ginjal, itu kreatinin bisa melonjak sangat-sangat tinggi. Biasa nilai kreatinin itu tidak lebih dari 1. Tapi pada orang gagal ginjal bisa nilainya 11, 7. Nilai di atas 7 udah harus cuci darah segera, kalau tidak bisa kejang atau meninggal. Jadi ini makanya dia sebagai marker untuk penanda sakit ginjal. Jadi kalau misalnya kita periksa lab, urium kreatinin biasanya diperiksa. Nah, jadi nilai kreatinin itu yang marker. Lanjut. Ya, lanjut lagi. Jadi di sini saya mau tekankan bahwa ada suatu mekanisme yang mengatur tekanan di dalam si glom tadi, dalam mangkuk tadi. Ya, jadi di sini ada aliran masuk, di sini ada aliran keluar. Tentu saja di sini ada tekanan. Ya, jadi segala obat-obatan yang mengandung tekanan di sini bisa mengakibatkan kerusakan ginjal. Lanjut lagi. Ya. Jadi tadi ada tiga istilah ya, ada yang namanya pre, ada yang renal dan ada yang post. Masih ingat Bu? Yang pre itu yang agak aliran darah tadi. Aliran darah masuk itu namanya faktor sebelum ginjal atau pre-renal. Faktor yang ada di ginjal sendiri namanya intrarenal. Sedangkan yang gangguan aliran urin yang namanya di luar ginjal namanya post-renal. Ini dibahas satu-satu. Ya, lanjut. Sekarang yang pre dulu. Pre ini apa aja yang mengganggu aliran darah ke ginjal? Bisa kondisi hipovolum, kekurangan cairan, atau pompa jantung yang tidak kuat. Ya, misalnya pada orang gagal jantung, atau sirkulasi efektif yang mandek seperti pada orang gagal hati, itu semua stagnan pembuluh darahnya, sehingga otomatis aliran yang masuk ke dalam si mangkuk tadi itu kurang. Ya, jadi itu adalah semua faktor sebelum ginjal. Lanjut lagi. Ya, jadi selain faktor yang mempengaruhi volume, ada ternyata obat-obatan ya yang mempengaruhi tekanan di si glom itu tadi, glomerulus tadi. Salah satu yang paling terkenal itu adalah NSAID atau penghilang rasa sakit, atau obat-obat seperti meloxicam, semua obat penghilang nyeri. Kalau dikonsumsi kronik dia akan membuat perubahan di dalam glomerulus tadi, tekanan. Dia akan mengecilkan pembuluh darah di sini yang masuk, sehingga apa? Suplai kemari kurang. Makanya itu tidak boleh makan penghilang nyeri lama-lama, itu dia efeknya dari sini. NSAID bisa mengakibatkan ujung-ujungnya kalau bisa dikonsumsi 5 tahun makan nyeri itu besok-besok dia cuci darah karena ginjalnya udah mengecil. Lanjut. Ya. Jadi ini yang prerenal tadi termasuk obat tadi, ada yang penyakit-penyakit di ginjal sendiri dan ada yang postrenal. Kita bahas yang simpel dulu, ini udah selesai tadi. Yang postrenal yang menghambat aliran urin apa aja? Bisa ada batu ginjal. Batu bisa di sini, bisa di saluran yang kecil, bisa di buli-buli, bisa sampai di uretra. Semua yang menghambat aliran urin namanya postrenal, batu. Kemudian prostat, laki-laki ada kelenjar di bawah
kandung kemih namanya prostat, bisa besar. Kalau dia besar dia akan menjepit uretra, jadi nggak bisa kencing atau kencingnya nggak lampias, sedikit-sedikit gitu. Jadi prostatnya besar, lama-lama bisa mengakibatkan gangguan ginjal. Kemudian bisa kanker prostat, bisa kanker leher rahim pada wanita, bisa kanker kandung kemih, juga bisa infeksi saluran kemih yang inflamasi atau radang hebat di saluran kemih. Jadi ini semua namanya post renal. Kemudian lanjut lagi, nah, ada 4 penyakit yang di ginjal sendiri. Ini keempat-empatnya biasanya berhubungan dengan imunologi atau daya tahan. Daya tahan tubuhnya, penyakit akibat imun salah satu yang dikenal mungkin lupus. Ya itu perlu karena faktor imun yang tidak baik ya, artinya dia menyerang diri sendiri. Salah satunya adalah yang diserang adalah gelombang tadi, saringan tadi. Di situ ada kapiler yang kalau kita jelaskan lagi anatominya nanti itu dia gangguan pada membran itu. Jadi ada kompleks antigen antibodi di situ. Jadi banyak kali penyakit yang namanya bisa glomerulonefritis, radang di glomerusnya, bisa di tubuh kayak pipa-pipa tadi itu ada radang di situ, bisa di jaringannya, bisa di pembuluh darahnya yang ada di ginjal sendiri. Lanjut. Jadi yang intrarenal ini ada 4 tadi ya, bisa di glomerulus namanya bocor ginjal kalau istilah awamnya. Pernah tahu ibu yang anak-anak bocor ginjal bengkak-bengkak? Nah itu namanya kalau istilah artinya itu glomerulonefritis atau GM, atau sindromnya disebut sindrom nefrotik atau sindrom nefritik. Jadi